Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan harian keluarga GMI Sabda Kehidupan, Senin 18 Maret 2024. Pandanglah ku pelayanmu, merindukan pimpinanmu, hendak dengarkan firman-Mu, kehendak-Mu ku jalankan, bersuka tinggalkan dunia, melayani Dikau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas segala anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan berkati kami untuk kami menjalani aktivitas kami hari ini. Mampukan bagi kami semuanya untuk mengerjakan dan melakukan dengan pertolongan daripada Tuhan. Karena kami tahu kesalahan kami menjalani semuanya hanya oleh karena Tuhan. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang kelima, demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami sebagai pelayan Allah. Ada beragam respon dalam keberhasilan sebuah pelayanan. Ada yang merasa bangga bisa berpartisipasi dan namanya disebut dalam keberhasilan itu. Juga berharap mendapat pujian. Tetapi ada juga yang merasa semua keberhasilan itu karena Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, Paulus dan rekan-rekan sepelayanan dalam teks ini memberikan contoh dan teladan yang baik. Mereka melayani dengan maksud yang murni dan motivasi yang benar. Bagi Paulus, saat melayani di jemaat Korintus, pujian mereka satu-satunya adalah perubahan dan hidup mereka dalam kesetiaan pada firman sebagai surat Kristus yang dapat dibaca secara terbuka oleh semua orang yang melihatnya. Ayat yang ketiga. Paulus merasa tidak layak dan tidak berhak untuk memperhitungkan buah pelayanan itu sebagai hasil usaha mereka sendiri. Ia sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah. Ayat yang kelima. Paulus dan rekan-rekan sepelayanan hanya sebagai alat di tangan Allah untuk memberitakan Injil. Maka tidak ada seorang pun yang bermegah atas pelayanan mereka, karena hanya Roh Kuduslah yang sanggupan kepada mereka dalam menjalani pelayanan pemberitaan Injil. Ayat yang ke-6. Saudaraku, janganlah mencari keuntungan dan kemuliaan dari segala bentuk pelayanan apapun. Hal itu akan mendatangkan kesombongan, kesia-siaan, dan batu sandungan bagi orang lain. Sebab sesungguhnya kita hanyalah alat dan hanya Roh Kuduslah yang memberi kesanggupan kepada kita dalam melayani. Maka hendaklah kiranya semua pelayanan kita didasari dengan kemurnian dan ketulusan hati serta motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pemberitaan dan kesaksian hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain, kapanpun dan dimanapun. Ingatlah, sebagai pelayan Tuhan, kesanggupan kita melayani hanya karena Allah, melalui Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ditulis oleh Pendeta Joko Iskandar, GMI Anugerah Jakarta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami dalam motivasi kami untuk mengasihi Tuhan bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, teladan dari kehidupan Paulus dalam layanan bersama dengan rekan-rekannya. Kiranya itu juga yang kami akan lakukan dalam hidup ini, bahwa kesanggupan kami melakukan semuanya hanya oleh karena
pertolongan daripada Tuhan. Berkati kami semuanya agar kami dapat menghidupi dan menjalani seluruh kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati ini juga Tuhan, agar setiap kami semua sebagai umat Tuhan diberikan kerendahan hati dalam melayani, agar kami dengan sungguh-sungguh melakukan dengan motivasi yang benar. Tuhan berkati juga untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya dalam memberi kesejahteraan, keamanan, bahkan dalam melaksanakan program-program pemerintahan, bahkan pembangunan, pemerataan, bahkan juga untuk pemberantasan untuk kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya. Berkati juga untuk proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu oleh KPU agar semuanya dapat berjalan dengan aman, jujur, sehingga dijauhkan daripada konflik-konflik yang akan berakibat tidak baik bagi bangsa kami. Tuhan berkati juga untuk perdamaian dunia, khususnya di wilayah Israel dan Palestina, supaya perdamaian dapat diciptakan dan juga dapat diupayakan oleh kedua negara ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam kuasa dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2. Shalom. Menjalani hidup ini, waktu dan hidup